Punya properti sekian, punya harta sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas ya di dalam seumur hidup gue. Gak ada gunanya. 10 tahun, 12 tahun gue berkarya tuh apa gunanya kalau gue nggak bisa sehat dan nggak bisa menikmati itu semuanya gitu kan. Dan akhirnya gue bingung mau cerita sama siapa. Nah akhirnya yaudah gue memutuskan hari itu gue mau sholat. Ya itu mungkin gue nggak mengerti ya semua arti-arti dari bacaan sholat gue, tapi gue baca semuanya dengan sangat-sangat perlahan. Dan di tengah-tengah sholat itu gue nangis sendirian di kamar hotel gue, nangis. Dan gue masih merinding sih cerita kayak gini. Sekarang gue masih ingat sekali kayak momennya pertama kali gue bisa kayak curhat sama seseorang yang udah lama sekali gue tidak omongin dan ngobrol bareng. Tapi gue rasa banyak kasih sayang langsung kayak masuk ke hati gue yang tadinya gue nggak happy, tiba-tiba gue langsung ngerasa tenang, aman, nyaman, dan dipeluk. Rasanya gimana sih sholat rasanya? Wah ini gue mau nangis kalau sampai kayak gini. Tapi kayak gue untuk pertama kalinya dalam situasi yang gue berat ya, biasa gue mau operasi, tapi gue mendapatkan sebuah rasa yang luar biasa di tengah-tengah gue lagi baca kalimat sholat yang gue juga mungkin gue nggak ngerti, tapi kayak ada yang bisa ada yang meluk gue gitu. Sampai hari ini ya gue sangat amat bersyukur malahan dikasih penyakit dan dikasih momen itu, karena kalau enggak kayaknya gue nggak punya koneksi itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue merasa cukup gitu. Ya kekurangan gue, semua penyakit gue segala macam, tapi gue nggak pernah melihat ini sebagai sesuatu ujian lagi gitu. Ini adalah sebuah karunia gitu yang Tuhan kasih ke gue. Dan akhirnya di saat itu gue nggak sholat itu, dari hari itu gue sholat itu bukan karena gue kewajiban, tapi kayak sebagai tanda gue bersyukur. Karena kalau gue nggak sholat rasanya gue nggak bersyukur gitu. Jadi gue malu sama diri gue sendiri.